Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama saya Radian, dan hari ini kita akan membahas strategi optimasi Instagram dengan metode QER. Asik, bahasa Inggris nih ceritanya. QER, apa sih QER itu? Bagaimana strateginya, optimasinya gimana? Kalau teman-teman pengen tahu dan pengen memaksimalkan optimasi Instagram marketingnya, silahkan tonton video ini sampai habis. Yuk kita mulai. Kita mulai. Oke, pembahasan yang pertama adalah strategi optimasi Instagram dengan metode QER. Itu Q itu artinya quality. Jadi teman-teman kalau misalnya mau Instagramnya dioptimasi dengan baik, maka kontennya harus berkualitas. Jadi quality adalah dari quality content tentu saja. Jadi dengan konten yang berkualitas tentu langkah untuk mendatangkan followers itu akan menjadi lebih mudah gitu, karena seperti yang kita tahu Instagram itu senjata utamanya adalah konten gitu ya, konten visual, entah itu video atau itu foto gitu ya. Dua itu aja sih memang untuk saat ini gitu ya, tapi minimal teman-teman tuh harus niat dulu bikinnya gitu. Jadi orang juga tertarik untuk ngikutin perkembangan akun kita lebih lanjut. Kalau misalnya sudah berkembang, kalau misalnya sudah jalan gitu ya, sudah terlanjur jalan, terus teman-temen tuh masih bingung gitu ya, kenapa sih followersnya nggak naik-naik gitu misalnya. Nah, kita bisa juga istilahnya survei gitu ya, melakukan survei ke followers yang sudah ada, kira-kira mereka tuh butuh konten seperti apa sih gitu loh, agar kita juga bisa memaintain mereka dengan baik, dan orang-orang yang nantinya melihat akun kita juga tertarik untuk follow kita gitu loh. Nah, bisa surveinya bisa lewat post gitu ya, tulis single post misalnya, kira-kira kamu butuh apa sih dari kita gitu, konten apa yang kamu butuh untuk bisa kamu simak gitu. Atau di IG story misalnya bisa pakai stiker poll gitu ya, kira-kira kamu butuh konten apa, konten B, atau misalnya pakai stiker yang DM itu bisa tuh, atau question misalnya, kira-kira kamu butuh konten apa, tulis di sini ya misalnya, begitu bisa. Terus kalau misalnya sudah kira-kira sudah sesuai dengan permintaan si followers gitu ya, terus kita evaluasi nih, kira-kira konten mana saja yang memang berdampak dengan akun kita. Misalnya ini kita lihat dari insight gitu ya, oh ternyata konten yang tipe carousel reach-nya lebih tinggi dan followers-nya lebih banyak misalnya kayak begitu. Meskipun like-nya sedikit, tapi dari insight itu kelihatan nanti kalau misalnya ternyata memang akun kita tuh cocoknya diisi dengan konten-konten carousel misalnya. Setelah dioptimasi dengan hashtag yang ternyata juga cocok dengan konten kita, maka reach-nya jadi lebih banyak gitu loh. Reach-nya jadi lebih banyak, followers-nya juga jadi berpotensi lebih banyak juga dari situ gitu. Nah, atau mungkin bisa aja akunnya justru cocoknya diisi dengan single post misalnya. Bisa jadi kayak akun saya yang di Radian NR itu, setelah dicek, setelah dievaluasi selama ya sekitar 5-6 bulan gitu ya, ternyata memang reach-nya justru lebih banyak ketika ada single post daripada carousel post. Nah, makanya sekarang saya lagi coba ini untuk memperbanyak konten-konten yang berupa single post daripada carousel gitu. Meskipun carousel masih tetap ada gitu ya, saya masih penasaran kira-kira komposisi hashtag seperti apa sih yang cocok di akun saya ini gitu loh. Jadi ada dua variasi nanti, yang ada single post dengan carousel post masih tetap ada gitu ya. Nanti akan dilihat lagi perbandingan beberapa bulan ke depan, kira-kira kontennya seperti apa yang cocok gitu loh, dipadu-padankan antara single post dengan carousel post. Terus QER, berarti Q sudah kita bahas, dan sekarang adalah E-nya adalah engagement. Jadi sering-seringlah berinteraksi dengan followers ya teman-teman. Jadi sebagai sebuah akun, mau itu bisnis brand, personal brand, kita nggak terlepas dari para followers gitu. Followers yang membuat reach konten kita jadi lebih besar gitu. Mereka suka dengan konten kita, mereka yang bagikan, terus orang-orang jadi lihat dan follow kita lagi gitu. Jadi sering-seringlah berinteraksi. Dalam hal ini bukan sekedar interaksi balas komen doang, tapi juga balas DM, sering-sering di IG story juga sama-sama mereka gitu ya, live di Instagram misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai followers itu merasa dicuekin atau dianggurin gitu. Kasihan, karena yang membuat kita berkembang itu followers teman-teman.
Meskipun kita susah-susah bikin akun, tapi kalau nggak ada yang lihat dari followers, kita juga nggak bisa reach sebanyak ini gitu loh. Juga selain dengan berinteraksi dengan followers ya teman-teman, kita juga mesti berinteraksi dengan akun-akun dengan niche yang sejenis. Nah ini untuk yang sedang membangun personal brand terutama, wajib banget untuk berinteraksi dengan akun-akun yang memang personal brandnya niche dan personal brand yang cocok dengan kita gitu. Kayak akun saya di Radian NR itu, saya mencoba memfollow beberapa akun yang memang sudah besar gitu ya, yang sesuai dengan niche saya. Terus saya coba komen di postingan-postingan terbaru mereka gitu loh. Dalam hal ini, selain juga meningkatkan interaksi di si akun yang sudah besar itu, saya juga bisa mendapatkan sedikit exposure gitu ya, sedikit exposure dari konten itu kepada akun saya gitu loh. Jadi ada win-win solution lah ibaratnya gitu ya. Sering-sering manfaatin IG story teman-teman. Kalau misalnya kontennya lagi sepi gitu ya, atau mungkin kontennya lagi bingung mau bikin konten apa, ya udah bikin aja IG story gitu. Misalnya hari ini ada hujan misalnya, udah ngobrolin aja tentang hujan gitu loh, nggak masalah juga kan, karena siapa tahu dari interaksi itu kita bakal ketemu inspirasi, kira-kira oh ternyata konten seperti ini cocok nih kayaknya di post di feeds misalnya, bisa jadi kayak begitu kan. Intinya adalah tidak boleh melepaskan followers dari perkembangan akun kita gitu ya. Terus yang QER, Q sudah, E sudah, sekarang R itu adalah repeat, ulang. Jadi ulangi konten-konten yang memang berkualitas gitu ya. Bisa dicek dari insight kita, bisa dicek dari insight yang misalnya 7 hari atau 30 hari. Dari situ kan kelihatan tuh mana aja konten-konten yang memang menunjukkan reach yang bagus, berkualitas dari sisi reach atau berkualitas dari sisi interaksi misalnya. Digabungin tuh kira-kira yang reach-nya gede, topiknya seperti ini, hashtagnya seperti ini. Terus yang interaksinya gede, topiknya seperti ini, hashtagnya seperti ini. Digabungin kira-kira kalau misalnya di combine dua konten itu kira-kira gimana ya hasilnya, nah begitu kan. Jadi banyak-banyak riset, banyak-banyak trial and error dari insight itu ya. Jadi kita nggak bisa juga berasumsi doang gitu loh kalau nggak baca datanya. Inilah untungnya kalau kita punya akun di media sosial ya teman-teman, karena ada data yang bisa kita baca gitu loh. Kalau misalnya di offline kan agak sulit ya kita menghitung, menganalisa gitu, karena kita nggak bisa ngukur gitu loh datanya kayak gimana. Kalau misalnya di media sosial enak banget, ada insight-nya, di Instagram ada insight, di YouTube ada insight-nya gitu ya, banyak lah. Di Facebook nih yang susah di-track kadang-kadang. Jadi dua media sosial itu yang menurut saya cukup powerful untuk bisa membaca data kira-kira konten seperti apa yang cocok di akun kita gitu. Terus ulangi konten-konten yang memang memperbanyak interaksi dengan followers, kayak IG story misalnya. IG story apa kira-kira yang memang memunculkan reply yang banyak, IG story apa yang kira-kira memang disukai sama followers kita gitu ya. Fitur IG story itu menurut saya bukan untuk reach orang-orang baru ya, tapi untuk memaintain followers yang sudah ada gitu. Jadi istilahnya kita mengikat dalam tanda kutip gitu ya, mengikat orang-orang yang sudah memfollow kita agar jangan sampai mereka bosan hanya dengan melihat konten di feeds kita aja gitu loh. Jadi di IG story kita variasikan juga sapa mereka misalnya, atau mungkin interaksi dengan konten-konten stiker misalnya kayak begitu ya. Stiker-stiker di IG story kan banyak tuh. Coba aja satu-satu kira-kira mana sih mereka sukanya yang vote gitu ya. Yang vote yang ada 2, yang poll itu yang yes or no yang gitu-gitu tuh, atau question yang box quiz kayak begitu ya. Bebas teman-teman, atau bisa juga quiz ya. Saya jarang sih bikin quiz, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba silahkan. Kira-kira pengen main-main sama followers gitu ya, iseng-iseng, misalnya yang jawab benar dapat apa misalnya, begitu bisa juga kan. Terus dievaluasi datanya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, sering-sering baca insight, sering-sering evaluasi insightnya seperti apa. Jadi punya fitur insight tuh jangan diiniin, jangan diremehin gitu ya, karena dari situ kita bisa ngelihat konten ini yang disukai sama followers gitu loh. Ini yang nanti dibanyakin, dicoba lagi gitu. Kalau misalnya diulang masih tetap banyak interaksinya, artinya memang mereka sukanya kayak begitu. Jadi diulangin lagi konten-konten yang memang
menarik interaksi banyak followers ya, gitu ya teman-teman. Jadi QER sudah lengkap kita bahas. Kalau misalnya teman-teman masih pengen diskusi lebih lanjut tentang QER ini atau strategi optimasi Instagram yang lain, tulis di kolom komentar. Yang gratisan ada di kolom deskripsi, silahkan dicek, semuanya ada. Instagram yang gratis, ebook gratisan juga ada di deskripsi ya. Kalau misalnya mau request topik apa lagi mau dibahas, tulis di kolom komentar. Subscribe jangan lupa biar nggak ketinggalan video-video baru di channel ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.